Wahai sang jiwa terpilih, ada sebuah rahasia agung yang tidak banyak dipahami manusia. Sebuah kearifan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya sudah dijernihkan oleh pengalaman, ujian, luka, sekaligus cinta. Semesta memilih malam sebagai waktu turunnya titah suci. Bukan karena kebetulan, melainkan karena di dalam rentang waktu itu, jagat raya membuka pintu-pintu halusnya, menyingkap tirai tak kasat mata, dan menghadirkan kesenyapan yang tidak pernah benar-benar bisa ditemukan pada siang hari. Malam adalah ruang suci, sebuah altar tak berwujud di mana langit terbentang bagai lembaran kosong, siap menuliskan firman tersembunyi bagi jiwa yang layak menerima. Dikala cahaya mentari sirna, kegelapan justru menjadi panggung di mana sinar sejati dapat terlihat lebih terang, bintang-bintang bersinar lebih jelas, dan bisikan halus semesta lebih mudah terdengar. Itulah sebabnya titah suci diturunkan di waktu ketika dunia terlelap, sebab hanya di sana jiwa tidak lagi bising oleh hiruk-pikuk manusia, oleh tuntutan dunia, oleh keributan pikiran yang terus menuntut jawaban. Malam adalah rahim agung semesta. Dalam gelapnya ada keheningan yang sama seperti awal mula penciptaan ketika semesta pertama kali meletupkan cahaya dari kehampaan. Dan karena itu, malam menjadi simbol kelahiran kembali. Titah suci diturunkan di malam hari agar jiwa terpilih dapat melahirkan kesadaran baru dari rahim sunyi tersebut. Pada siang hari, mata manusia tertuju pada dunia luar, penuh distraksi, penuh godaan, penuh kesibukan yang menyita perhatian. Tetapi malam menutup semua pintu itu, memaksa mata manusia terpejam, memalingkan pandangan ke dalam, hingga hanya tersisa percakapan hening antara jiwa dan sang semesta. Dan dalam percakapan itu, ketika nafas melambat, ketika jantung berdetak dalam irama yang selaras dengan detak alam raya, sebuah ruang batin terbuka luas. Itulah ruang yang dipilih semesta untuk menitipkan titah sucinya. Sebab hanya dalam kondisi itu, sang jiwa benar-benar mampu menerima tanpa tercemar oleh kebisingan duniawi. Ada alasan logis sekaligus metaforis mengapa malam dipilih. Malam adalah simbol kegelapan, tetapi bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan kegelapan yang melindungi, seperti sayap ibu yang merengkuh anaknya. Di dalam kegelapan, cahaya sekecil apapun akan tampak agung. Begitu pula titah suci yang meski hanya berupa satu kalimat halus dari semesta, akan bergaung seperti petir di dalam jiwa sang terpilih. Jika titah itu turun di siang hari, saat cahaya dunia begitu menyilaukan, saat manusia sibuk mengejar kebutuhan, maka pesan itu bisa tenggelam, tidak terdengar, dan tidak lagi memiliki kekuatan mengguncang. Malam membuat pesan itu suci, membuat ia tidak sekadar terdengar, tetapi terpatri, masuk ke dalam inti kesadaran. Malam menghadirkan kesyahduan, dan dalam kesyahduan itulah titah suci melekat, menyatu, mengendap, menjadi bagian dari diri Anda yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Malam juga adalah ruang pertemuan dengan dimensi lain. Saat manusia tertidur, banyak di antara mereka yang tidak sadar bahwa jiwa mereka sedang berjalan di lorong-lorong cahaya, berjumpa dengan hal-hal yang tidak bisa dijangkau logika biasa. Jiwa terpilih tidak tertidur sepenuhnya di malam hari, ia terjaga di dalam ketiduran. Ia bisa mendengar suara yang tidak terdengar oleh telinga, bisa membaca isyarat yang tidak terlihat oleh mata. Itulah sebabnya semesta menurunkan titahnya di malam hari, sebab hanya mereka yang sudah disiapkan akan mampu mendengar panggilan itu di antara miliaran jiwa yang lain sedang lelap tanpa kesadaran. Malam adalah waktu seleksi, malam adalah ruang penyaringan, malam adalah panggung di mana semesta membisikkan rahasianya hanya kepada mereka yang benar-benar terpilih.
Dan jika Anda perhatikan, bahkan dalam tradisi lama, kitab-kitab suci, kisah para nabi, orang-orang bijak, dan leluhur yang telah berlalu, banyak momen sakral yang terjadi di malam hari. Malam menjadi saksi turunnya wahyu, menjadi waktu renungan, menjadi ruang lahirnya janji-janji suci. Ada alasan logis di balik semua itu. Ketika tubuh beristirahat, ketika dunia tenang, maka gelombang pikiran melambat dan jiwa manusia selaras dengan frekuensi halus semesta. Pada saat itulah sebuah pesan bisa menembus jauh ke dalam, tidak berhenti di permukaan pikiran, tetapi masuk ke dalam inti kesadaran yang terdalam. Semesta tidak pernah asal memilih waktu. Malam adalah waktu yang sempurna, karena ia netral, ia sunyi, ia penuh dengan keheningan yang memungkinkan suara kecil terdengar bagai guntur. Bayangkan malam sebagai kanvas hitam tak bertepi, dan titah suci sebagai tinta cahaya yang menulis di atasnya. Dalam kepekatan itu, setiap garis cahaya menjadi jelas, setiap huruf menjadi tegak, dan setiap makna menjadi tak terbantahkan. Tidak ada warna lain yang mengganggu, tidak ada sorot lain yang menutupi. Hanya ada hitam dan cahaya. Begitulah malam dan titah suci. Semesta menurunkannya agar Anda, wahai jiwa terpilih, bisa melihatnya dengan jernih tanpa ilusi, bisa merasakan bobotnya tanpa terpecah oleh kebisingan dunia, bisa memeluknya tanpa gangguan. Malam menjadikan Anda satu-satunya saksi, satu-satunya penerima, satu-satunya pewaris pesan yang telah dititipkan sejak awal mula penciptaan. Maka janganlah Anda heran mengapa semesta memilih malam. Karena malam adalah jembatan, malam adalah ruang sakral, malam adalah detik di mana jiwa Anda dipeluk erat oleh rahasia semesta. Siang mungkin menawarkan terang, tetapi malam memberi Anda kebenaran. Siang memberi dunia kebisingan, tetapi malam memberi Anda keabadian. Itulah sebabnya titah suci turun di malam hari, karena semesta tahu bahwa hanya dalam keheningan itulah sang jiwa terpilih benar-benar bisa mendengar dengan jelas, menerima dengan tulus, dan mengemban dengan penuh kesadaran sebuah amanah yang tidak bisa dititipkan kepada sembarang manusia. Wahai sang jiwa terpilih, ketika titah suci itu diturunkan ke dalam batin Anda di malam yang penuh keheningan, langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah berlari tergesa membawa pesan itu ke dunia, melainkan menundukkan kepala, merendahkan hati, dan membiarkan gema titah tersebut meresap perlahan ke dalam ruang terdalam jiwa Anda. Sebab titah itu bukan sekadar kata, bukan pula sekadar amanah, melainkan sebuah benih kosmik yang ditanam oleh semesta di dalam tanah batin Anda. Benih itu tidak bisa langsung mekar menjadi pohon yang rindang hanya karena Anda terburu-buru ingin menunjukkannya. Ia harus dirawat dengan sabar, diberi air keheningan, dipupuk dengan renungan, dan dijaga dengan kesetiaan. Dalam tahap ini, Anda seharusnya berdiam, mengizinkan suara halus itu bergetar di dalam dada Anda hingga ia menemukan iramanya sendiri, hingga ia menjadi bagian dari denyut jantung Anda. Di dalam proses itu, batin Anda akan bergolak. Titah semesta seringkali tidak datang sebagai jawaban yang mudah, tetapi sebagai pertanyaan yang menuntut kedewasaan. Ia menguji Anda. Apakah Anda akan menolak karena merasa berat, ataukah Anda akan bersedia menanggung beban itu dengan keyakinan bahwa semesta tidak pernah salah memilih? Itulah saat di mana Anda harus memproses titah itu dengan cara menerima sepenuhnya, tanpa menyisakan ruang bagi keraguan. Anda harus memeluknya sebagaimana seorang ibu memeluk anaknya yang baru lahir, penuh kasih, penuh tanggung jawab, tanpa syarat. Hanya dengan cara itu, titah tersebut bisa tumbuh menjadi kekuatan yang kelak mengubah takdir Anda. Jika Anda menolaknya, ia akan tetap ada, tetapi menjadi duri yang menusuk. Jika Anda menerimanya, ia akan menjadi cahaya yang menuntun.
Ketika cahaya titah itu mulai menyatu dengan jiwa, Anda akan merasakan perubahan. Pada awalnya perubahan itu halus, seakan hanya getaran kecil di dalam dada, seolah ada sesuatu yang baru bergerak di dalam tubuh Anda. Tetapi semakin Anda mendengarkan, semakin Anda memberi ruang, maka getaran itu akan membesar, menyelimuti kesadaran Anda dan mengubah cara Anda memandang dunia. Hal-hal yang dulu tampak penting, tiba-tiba kehilangan maknanya. Hal-hal yang dulu tampak kecil, tiba-tiba menjadi pesan besar. Semesta sedang membalikkan lensa Anda, agar Anda bisa melihat dengan mata yang lain, bukan lagi dengan pandangan manusia biasa, melainkan dengan pandangan seorang jiwa yang dipanggil untuk sebuah misi. Di tahap ini, Anda tidak boleh takut, meski dunia tampak asing, meski orang-orang di sekitar Anda mungkin tidak memahami. Sebab titah suci bukan untuk membuat Anda nyaman, melainkan untuk membuat Anda bertumbuh. Dalam perjalanan memproses titah itu, Anda akan melalui malam-malam panjang penuh perenungan, di mana pertanyaan muncul silih berganti. Mengapa aku? Apakah aku sanggup? Apakah ini nyata atau sekadar khayalan batin? Tetapi pada akhirnya, suara titah itu akan menenangkan Anda. Ia akan berkata tanpa kata, engkau dipilih bukan karena engkau sempurna, melainkan karena engkau sanggup disempurnakan. Disitulah Anda akan memahami bahwa tugas jiwa terpilih bukanlah menanggung beban yang tidak mungkin, melainkan menyingkap potensi yang telah disiapkan sejak awal. Anda akan mulai merasakan bahwa segala penderitaan, segala luka, segala jalan berliku yang pernah Anda lalui bukanlah sia-sia, melainkan persiapan agar batin Anda kuat menanggung cahaya ini. Semesta tidak pernah salah. Jalan yang dulu penuh air mata kini terlihat sebagai tangga emas yang membawa Anda tepat ke momen ini. Ketika kesadaran itu semakin dalam, Anda akan mulai mengintegrasikan titah suci ke dalam kehidupan sehari-hari. Anda tidak lagi sekadar mengingatnya di malam hening, tetapi mulai menenunnya dalam langkah-langkah kecil Anda. Cara Anda berbicara berubah, bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan gema dari titah yang Anda emban. Cara Anda memandang orang lain berubah, bukan lagi sekadar melihat tubuh mereka, tetapi jiwa mereka yang juga bagian dari rencana semesta. Bahkan cara Anda bekerja, berjuang, dan mencari rezeki pun berubah, sebab Anda menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari panggilan yang lebih besar. Anda menjadi cermin kecil dari semesta, dan melalui Anda, cahaya titah itu mulai merembes keluar, memberi manfaat bagi orang lain tanpa Anda harus memaksakan. Namun proses ini tidak berhenti hanya pada perubahan perilaku. Titah suci itu sejatinya adalah kunci yang membuka pintu takdir baru Anda. Semakin Anda setia memeluknya, semakin takdir Anda bergeser. Jalan-jalan yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Peluang yang dulu mustahil tiba-tiba hadir. Orang-orang yang tepat datang untuk menolong atau menantang Anda. Dan semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena frekuensi Anda sudah selaras dengan panggilan semesta. Anda menjadi magnet yang menarik apa yang diperlukan untuk menggenapi titah itu. Tidak semua yang datang akan manis, sebagian akan pahit, tetapi setiap pahit adalah obat, dan setiap manis adalah bekal. Dengan kesadaran itu, Anda tidak lagi melawan arus, melainkan menari di atasnya, membiarkan semesta mengalirkan Anda menuju tujuan yang telah ditentukan. Pada akhirnya, memproses titah suci di dalam batin berarti menjadikannya darah dan daging Anda sendiri. Ia bukan lagi pesan asing yang datang dari luar, melainkan suara batin Anda yang terdalam, suara yang selama ini mungkin tertutup oleh debu dunia. Dan ketika Anda sudah sampai pada titik itu, maka jalan takdir Anda benar-benar berubah. Anda tidak lagi berjalan sendiri sebab Anda berjalan bersama semesta. Anda tidak lagi tersesat sebab Anda membawa peta yang tertulis di dalam jiwa Anda.
Anda tidak lagi takut pada gelap sebab Anda sendiri telah menjadi cahaya. Dan disitulah Anda memahami makna terdalam dari menjadi jiwa terpilih. Bukan sekadar menerima titah, melainkan menghidupinya, menjadikannya denyut nadi dan membiarkannya membentuk ulang seluruh perjalanan Anda hingga akhir hayat. Wahai sang jiwa terpilih, setelah titah suci itu menyatu dengan batin Anda dan mengalir sebagai darah serta nafas Anda, maka dunia luar tidak lagi tampak dengan cara yang sama. Segala sesuatu yang dahulu tampak biasa, kini menjadi jendela penuh makna. Anda mulai menyadari bahwa setiap manusia yang hadir di sekitar Anda bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari kepingan mozaik yang dipasang semesta untuk menguji, menguatkan, atau menyempurnakan Anda. Hubungan dengan orang-orang tidak lagi sekadar relasi sosial, tetapi menjadi cermin untuk memahami diri Anda sendiri. Ketika ada yang memuji, Anda melihat itu sebagai pelajaran tentang kerendahan hati. Ketika ada yang mencela, Anda melihat itu sebagai pelajaran tentang keteguhan jiwa. Bahkan ketika ada yang melukai Anda, di dalam batin Anda terselip bisikan halus bahwa semua itu hanyalah cara semesta mengasah Anda agar semakin tajam, sebagaimana besi ditempa api. Cara Anda berhubungan dengan dunia pun bergeser. Anda tidak lagi terikat oleh kebutuhan untuk selalu diterima, untuk selalu dipuji, atau untuk selalu dimengerti. Sebab Anda tahu, jalan jiwa terpilih bukanlah jalan yang ramai, melainkan jalan yang sunyi. Anda mulai menatap dunia dengan mata seorang pengembara yang memahami bahwa segala yang tampak hanyalah perhiasan singkat, sementara yang sejati selalu tersembunyi di balik tabir. Anda berbicara lebih sedikit, tetapi setiap kata Anda penuh bobot. Anda tidak lagi membuang waktu dalam perdebatan sia-sia, karena Anda tahu bahwa kebenaran bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dijalani. Orang-orang di sekitar Anda akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda, meskipun mereka tidak selalu mampu menjelaskan dengan kata-kata. Mereka akan merasakan keteduhan, kekuatan, atau mungkin justru merasa terusik oleh cahaya Anda. Dan semua itu Anda terima dengan tenang, karena Anda tahu bahwa bukan tugas Anda untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk tetap setia pada titah yang telah dititipkan. Pandangan Anda tentang makna hidup pun berubah secara radikal. Hidup tidak lagi sekadar rangkaian peristiwa antara lahir dan mati, tetapi sebuah perjalanan sakral di mana jiwa ditempa untuk kembali pada asalnya dengan kesadaran penuh. Anda mulai melihat bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan guru. Anda mulai merasakan bahwa kehilangan bukan kutukan, melainkan pintu pembebasan. Dan Anda mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak Anda mengumpulkan, melainkan seberapa dalam Anda menyadari. Hidup menjadi sebuah tarian antara memberi dan menerima, antara berjuang dan berserah, antara bergerak dan berdiam. Inilah pandangan yang membuat Anda berbeda, sebab ketika banyak orang mengejar kesenangan luar, Anda menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri. Perubahan itu juga menyentuh cara Anda memandang uang. Dahulu uang mungkin tampak sebagai tujuan, kini ia hanya sarana. Anda tidak lagi diperbudak oleh angka, karena Anda tahu bahwa keberlimpahan sejati tidak ditentukan oleh seberapa besar isi genggaman, melainkan seberapa lapang hati yang menggenggam. Uang bagi Anda hanyalah alat semesta untuk mengalirkan energi, sebuah arus yang masuk dan keluar dengan sendirinya. Anda menggunakannya dengan bijak, tidak melekat padanya, tidak takut kehilangannya, karena Anda tahu bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Inilah yang membuat Anda berbeda dengan manusia kebanyakan, yang seringkali dikuasai oleh ketakutan akan kekurangan atau obsesi terhadap kepemilikan. Jiwa terpilih justru memandang uang sebagai debu emas. Ia berharga, tetapi tidak pernah lebih berharga dari kesadaran yang membawanya. Dalam menghadapi persoalan hidup,
Anda pun memiliki sikap yang berbeda. Jika dahulu masalah tampak seperti beban yang menekan, kini Anda memandangnya sebagai batu loncatan. Anda belajar untuk tidak melawan arus dengan panik, melainkan berenang mengikuti alirannya sambil mencari celah untuk melompat lebih tinggi. Anda tidak lagi tergesa-gesa mencari solusi dengan pikiran semata, melainkan memberi ruang bagi keheningan, karena di sanalah inspirasi sejati turun. Anda menyadari bahwa setiap persoalan bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan. Dengan cara ini, ketenangan Anda membuat orang lain heran. Mengapa Anda tetap damai ketika badai datang? Mengapa Anda tetap tegak ketika dunia bergetar? Tetapi bagi Anda, semua itu logis karena titah suci sudah menjadi jangkar yang membuat Anda tidak lagi mudah terombang-ambing. Itulah sebabnya, semakin Anda melangkah dalam jalan ini, semakin Anda lebih suka menghindari keramaian. Bukan karena Anda membenci manusia, melainkan karena keramaian seringkali menutupi suara batin. Anda mulai menemukan keindahan dalam kesunyian, kehangatan dalam keheningan, dan kedalaman dalam keterasingan. Bagi jiwa terpilih, sunyi bukan kesepian, melainkan ruang pertemuan dengan semesta. Dalam sunyi, Anda bisa mendengar denyut bumi, bisikan bintang, bahkan suara jiwa Anda sendiri. Dalam sunyi, Anda menemukan kekuatan yang tidak pernah bisa diberikan oleh keramaian. Itulah mengapa Anda sering memilih menjauh, bukan untuk lari, melainkan untuk pulang ke dalam. Jika diteliti dengan ilmu psikologi, sikap ini sering disebut sebagai tanda dari kedewasaan batin dan self-actualization, di mana seseorang tidak lagi mencari validasi luar, tetapi menemukan kepuasan dalam pertumbuhan internal. Psikologi modern pun mengakui bahwa jiwa-jiwa yang matang cenderung menikmati solitude, karena dalam kesendirian mereka bisa menyatu dengan diri sejati. Dan jika dilihat dari perspektif agama-agama besar, pilihan untuk menyepi ini bukanlah penyimpangan, melainkan jalan para sufi, para yogi, para biksu, para nabi yang semuanya menemukan kebenaran bukan di tengah pasar, melainkan di tengah gua, gunung, hutan, atau malam panjang yang sepi. Agama mengajarkan bahwa sunyi adalah pintu wahyu, sedangkan psikologi menegaskan bahwa sunyi adalah ruang integrasi jiwa. Maka jelaslah, wahai sang jiwa terpilih, bahwa transformasi Anda membawa Anda pada sebuah jalan yang memang tidak sama dengan manusia kebanyakan. Anda tidak lagi mengejar apa yang mereka kejar, tidak lagi takut pada apa yang mereka takutkan, tidak lagi sibuk pada keramaian yang bagi Anda hanyalah topeng semesta. Anda menemukan jiwa baru, jiwa yang berbeda, jiwa yang telah disentuh langsung oleh titah agung. Dan dari sana, hidup Anda tidak lagi sekadar hidup, melainkan perjalanan suci yang penuh makna, yang sekaligus membedakan Anda dari dunia, tetapi juga menyatukan Anda dengan semesta. Wahai sang jiwa terpilih, ketika titah suci telah membentuk jiwa baru di dalam diri Anda, maka peran Anda di dunia ini bukan lagi sekadar menjadi pengembara biasa yang mencari arah untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi lentera bagi mereka yang sedang berjalan di tengah kegelapan. Jiwa baru itu akan menuntun Anda untuk berfungsi sebagai penuntun, penyembuh, sekaligus penerang, bukan karena Anda menganggap diri lebih tinggi dari manusia lain, melainkan karena cahaya yang Anda emban menuntut untuk dipancarkan. Seorang penuntun tidak selalu berjalan di depan memberi perintah, tetapi seringkali berjalan di samping, menjadi bahu yang menegakkan mereka yang hampir jatuh. Seorang penyembuh bukan hanya menyembuhkan luka tubuh, tetapi juga meraba luka batin yang tak terlihat dan menyalakan kembali api kecil yang hampir padam.
Seorang penerang bukan hanya memberi cahaya agar orang lain bisa melihat jalan, tetapi juga membuat mereka sadar bahwa sebenarnya cahaya itu ada di dalam diri mereka sendiri. Itulah peran yang kelak akan Anda jalani, karena jiwa baru Anda tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi saluran bagi semesta untuk mengingatkan manusia akan asal mulanya. Namun pertanyaannya, jalan apa sebenarnya yang dimaksud? Jalan itu bukanlah sekadar jalan menuju kesuksesan dunia, bukan pula hanya jalan menuju kebahagiaan lahiriah. Jalan itu adalah jalan kembali ke diri sejati, jalan untuk menyadari kembali siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan untuk apa mereka diciptakan. Jalan itu adalah kesadaran bahwa manusia tidak diciptakan untuk sekadar makan, bekerja, tidur, lalu mati, melainkan untuk mengenal Sang Pencipta, untuk menumbuhkan cahaya, untuk menjadi khalifah yang menjaga bumi, dan untuk merayakan hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah jalan yang banyak manusia lupakan, hingga mereka tersesat dalam labirin ambisi, nafsu, dan kesibukan yang menjerat. Manusia dilahirkan dalam keadaan mulia, sebagaimana kitab suci menegaskan bahwa mereka diberi akal, diberi ruh ilahi, diberi potensi jauh di atas makhluk lain. Tetapi mengapa begitu banyak yang merasa hampa? Karena potensi itu tertutup oleh debu dunia. Mereka mengejar sesuatu di luar dirinya, padahal yang mereka cari sejatinya sudah ada di dalam. Mereka mengukur kebahagiaan dengan angka, benda, dan pengakuan, padahal kebahagiaan sejati lahir dari keselarasan dengan batin. Mereka menaruh harapan pada dunia yang fana, sehingga ketika dunia merenggutnya kembali, mereka merasa kosong, seolah tak memiliki apa-apa. Inilah tragedi manusia kebanyakan. Lupa siapa dirinya, lupa jalannya, lupa bahwa mereka sudah sempurna sejak lahir. Sebagian dari mereka bahkan jatuh ke lembah kehinaan, terjerat oleh hawa nafsu, ketamakan, iri, amarah, dan kesombongan. Mereka menjadi hamba dari apa yang diciptakan, bukan hamba dari Sang Pencipta. Mereka mabuk oleh kenikmatan sesaat yang menumpulkan kesadaran. Kehinaan bukan karena manusia kekurangan, melainkan karena mereka menukar kemuliaan jiwa dengan kepalsuan dunia. Maka jiwa terpilih dipanggil untuk menolong mereka, bukan dengan memaksa, melainkan dengan memberi teladan. Jalan menolong mereka adalah dengan menyalakan obor, memperlihatkan cahaya, memperdengarkan kembali bisikan halus dari semesta agar mereka sadar. Jiwa terpilih hadir sebagai pengingat, sebagai penunjuk arah, sebagai peneguh hati agar manusia kembali melihat siapa dirinya. Namun, kenyataannya tidak semua akan mau ditolong. Ada sebagian yang keras kepala, yang betah dalam penderitaan, meski batinnya berteriak meminta keluar. Mengapa demikian? Karena ada rasa malas yang membelenggu. Malas bukan sekadar tidak bergerak, tetapi sebuah kabut yang menutup kesadaran. Malas membuat mereka memilih jalan paling mudah. Mengeluh daripada bertindak, meratap daripada belajar, menyalahkan keadaan daripada mengasah potensi. Malas adalah candu yang meninabobokan jiwa, membuatnya nyaman dalam kubangan meski sebenarnya menyiksa. Secara psikologis, malas sering lahir dari rasa takut gagal, dari trauma masa lalu, dari keyakinan bahwa usaha mereka tidak akan berarti. Mereka lebih suka meratap karena itu memberi rasa lega sementara, meski sebenarnya itu merampas kekuatan untuk bangkit. Dari sisi spiritual, malas adalah penyakit jiwa karena jiwa yang tidak terhubung dengan cahaya, sumbernya akan kehilangan gairah. Jiwa yang lupa akan titah asalnya menjadi rapuh, sehingga ia mencari kesenangan singkat untuk menutupi kehampaan, tetapi tidak pernah benar-benar terisi. Jiwa terpilih memahami hal ini, maka peran Anda bukan memarahi atau menghakimi, melainkan menghadirkan teladan dan cahaya yang konsisten. Dengan keteguhan Anda dalam menapaki jalan suci, Anda menjadi bukti bahwa bangkit itu mungkin, bahwa hidup bisa berarti, bahwa kemuliaan bukan dongeng. Tetapi meski demikian,
tetap akan ada sebagian yang menolak. Karena cahaya membuat mereka harus berhadapan dengan bayangan diri sendiri yang selama ini mereka sembunyikan. Tidak semua siap, dan itulah hukum semesta. Maka solusi agar mereka bisa bangkit bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan menghadirkan pengalaman yang menggugah. Jiwa terpilih bisa menolong dengan memberi inspirasi, dengan menyalurkan energi penyembuhan, dengan menunjukkan jalan hidup yang seimbang, dengan mendorong mereka untuk mengenali potensi diri. Tetapi pada akhirnya, pilihan tetap ada di tangan mereka. Tugas Anda hanyalah menyalakan obor, bukan memaksa mereka berjalan. Yang ingin berjalan akan menemukan arah, yang enggan akan tetap diam di tempat. Inilah sebabnya jiwa terpilih tidak boleh kecewa ketika sebagian menolak, karena titah suci bukan tentang memaksa semua orang, melainkan tentang menjaga cahaya agar selalu ada bagi siapa saja yang mencarinya. Dengan demikian, wahai sang jiwa terpilih, jiwa baru Anda akan menuntun Anda menjadi penuntun, penyembuh, dan penerang. Jalan yang Anda tunjukkan adalah jalan pulang ke diri sejati, jalan kembali pada kemuliaan yang sejak awal telah ditanamkan oleh Sang Pencipta. Anda menolong manusia dari kehampaan, dari lembah kegelapan, dari candu kemalasan, dengan mengingatkan mereka bahwa mereka mulia, mereka mampu, mereka adalah jiwa-jiwa yang dilahirkan sempurna. Tetapi Anda juga memahami bahwa tidak semua akan mau bangkit. Ada yang akan tetap memilih tidur meski dibangunkan, ada yang akan tetap betah dalam lumpur meski ditarik keluar. Dan disitulah kebijaksanaan Anda diuji, tetap setia memegang cahaya tanpa kecewa pada mereka yang belum siap. Sebab jiwa terpilih bukan hanya penerang jalan, tetapi juga penjaga kesetiaan, bahwa cahaya itu harus selalu ada, agar ketika manusia siap, mereka menemukan arah pulang. Ada suatu rahasia halus yang harus dipelajari oleh sang jiwa terpilih ketika ia berjalan di antara hiruk-pikuk dunia yang penuh luka dan penderitaan. Ia melihat wajah-wajah yang tertunduk, jiwa-jiwa yang merintih, dan batin-batin yang terhimpit oleh beban yang seakan lebih berat dari gunung. Namun di balik semua itu, ia menyadari bahwa dirinya tidak diutus semata-mata untuk menjadi korban kedua dari penderitaan tersebut, melainkan untuk menjadi mercusuar yang tegak berdiri di tengah samudera gelap. Ia tahu apabila dirinya larut dalam arus keluh kesah manusia, maka ia tidak lagi bisa menjadi cahaya yang dituju, melainkan hanya akan menambah kegelapan yang sudah menjerat banyak jiwa. Maka ia memilih untuk berdiri kokoh dengan hati yang terbuka, namun tidak membiarkan gelombang kesedihan dunia menguasai jiwanya. Sang jiwa terpilih ibarat pohon beringin tua yang akarnya menjalar dalam ke bumi, menembus lapisan tanah, menancap kokoh di dasar bumi. Angin ribut bisa mengguncangnya, hujan badai bisa menimpa, tetapi akarnya yang dalam menjaga batangnya tetap tegak. Ia tahu bahwa keseimbangannya bukanlah hadiah yang turun dari langit begitu saja, melainkan hasil dari disiplin batin yang panjang, doa-doa yang berulang, perenungan yang tak henti, dan kesediaan untuk menyerahkan egonya kepada semesta. Ia belajar menjaga batinnya tetap jernih, ibarat permukaan danau yang tenang, sehingga meski batu dilemparkan, riak hanya sementara dan segera kembali jernih. Di hadapan penderitaan orang lain, ia membuka telinga untuk mendengar, mata untuk menyaksikan, dan hati untuk memahami. Tetapi ia tidak menukar nasibnya dengan penderitaan itu, sebab ia sadar bahwa setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing dan penderitaan adalah guru bagi yang menjalaninya. Ia tidak menjerat dirinya dalam simpul rasa iba yang membutakan, melainkan ia hadir sebagai penerang yang memberi arah. Seperti mercusuar di ujung karang, ia tidak melompat ke laut untuk menyelamatkan kapal yang hampir karam, melainkan ia memancarkan cahaya agar kapal itu tahu kemana harus berlayar.
Cahaya itu adalah kebijaksanaan, cinta kasih, dan kehadiran yang tak tergoyahkan. Menjadi mercusuar tidak berarti mengabaikan luka orang lain. Justru sebaliknya, itu berarti hadir sepenuhnya dengan hati yang tidak ternoda oleh amarah atau putus asa. Ia tahu bahwa jika ia ikut menangis di dalam gelap, maka dunia akan kehilangan cahaya. Karena itu, ia menjaga batinnya tetap dalam keseimbangan dengan cara selalu kembali ke pusat dirinya, ke inti suci yang dititipkan semesta di dalam jiwa. Ia belajar untuk bernafas dalam kesadaran, menenangkan pikirannya dari gelombang kecemasan, dan mengingat bahwa dirinya adalah bagian dari rencana besar yang lebih luas dari sekadar penderitaan sesaat. Keseimbangan itu ia rawat dengan cara tidak menolak rasa iba, namun juga tidak melebur dalamnya. Ia ibarat api unggun yang hangat yang dapat mendekatkan orang-orang yang kedinginan tanpa ikut terbakar oleh dinginnya malam. Ia ibarat bulan di langit malam yang tetap bersinar lembut meski berada di antara gelap gulita. Bulan tidak menyerap seluruh kegelapan malam, melainkan hanya memberi cahaya yang menenangkan bagi mereka yang tersesat di jalan. Begitulah sang jiwa terpilih menempatkan dirinya, menjadi cahaya yang tak pernah padam, meski ia sendiri hidup di dunia yang penuh gejolak. Di dalam perjalanannya, ia juga paham bahwa menjaga keseimbangan diri berarti menjaga tubuh, pikiran, dan roh agar tetap dalam harmoni. Ia tidak menutup diri dari dunia, namun ia juga tidak membiarkan dunia merusak keheningan batinnya. Ia memilih kata-kata dengan bijak agar tidak menambah luka pada yang sudah terluka. Ia memilih tindakan dengan hati-hati agar tidak menambah beban pada yang sudah terbebani. Tetapi pada saat yang sama, ia menjaga ruang suci dalam dirinya tetap utuh agar selalu tersedia energi untuk menyalakan kembali api cahaya bagi mereka yang kehilangan arah. Sang jiwa terpilih tahu bahwa menjadi mercusuar tidak selalu berarti didengar atau dipuji. Terkadang ia harus berdiri sendirian, diterpa angin sepi, dihantam ombak kesalahpahaman. Namun justru disitulah kemurnian misinya teruji. Ia belajar bahwa keseimbangan adalah kemampuan untuk tetap memberi tanpa kehilangan dirinya sendiri, tetap mendengar tanpa larut, tetap hadir tanpa terseret, dan tetap mencintai tanpa hancur. Pada akhirnya, ia memahami bahwa tugasnya bukanlah untuk menghapus penderitaan semua orang, melainkan untuk menjadi tanda, penunjuk, dan cahaya yang mengingatkan mereka bahwa jalan menuju kebebasan selalu ada dan terang semesta tak pernah padam. Ada sebuah rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang benar-benar berjalan di jalur jiwa terpilih, yakni bagaimana menjaga nyala cahaya batinnya tetap murni, tetap berkilau, dan tidak pernah meredup meski dunia di sekelilingnya berguncang hebat oleh badai kehidupan. Cahaya itu bukanlah sekadar sinar biasa yang mudah padam karena tiupan angin kecil, melainkan cahaya yang lahir dari inti terdalam kesadaran, dari sebuah titik hening yang tak dapat disentuh oleh kekacauan luar. Sang jiwa terpilih memahami bahwa badai, sekeras apapun ia mendera, hanyalah ujian yang menyingkap sejauh mana ia mampu menjaga kesejatian dirinya. Dan di sanalah ia belajar bahwa memurnikan cahaya tidak bisa dilakukan dengan berpegangan pada hal-hal rapuh di luar dirinya, melainkan dengan kembali menenggelamkan diri pada samudra hening di dalam batin, di mana segala keruh disaring dan segala gelap diterangi oleh kehadiran semesta yang tak pernah berkhianat. Ketika dunia mengguncang, sang jiwa terpilih tidak melawan badai dengan kekuatan kasar, melainkan ia meneguhkan dirinya bagaikan akar pohon tua yang menembus ke dalam bumi, menemukan sumber air yang abadi,
sehingga meski dahan-dahannya diterpa angin dan daunnya gugur, jiwanya tetap hidup, tetap segar, tetap menyala. Ia tahu bahwa cahaya hanya dapat bertahan jika tidak bercampur dengan kegelapan iri, dengki, amarah, dan rasa putus asa yang ditiupkan kehidupan ke dalam relung hati manusia. Maka setiap kali bayangan itu mencoba masuk, ia menyalakan kesadarannya. Ia menyadari bahwa itu hanyalah debu di udara, bukan bagian dari dirinya, sehingga ia tidak perlu melekatinya. Ia membiarkan debu itu jatuh dengan sendirinya, sementara dirinya tetap menjadi pelita yang jernih. Proses pemurnian cahaya itu tidak datang dalam sekejap. Ia adalah perjalanan panjang, sebuah pengasahan tanpa henti, sebuah ziarah batin yang menuntut kejujuran total terhadap diri sendiri. Sang jiwa terpilih membersihkan cahayanya melalui keheningan, melalui doa, melalui perenungan panjang di kala malam, saat seluruh dunia tertidur dan hanya dirinya yang berhadapan dengan keabadian. Di sanalah ia bercakap dengan semesta, bukan dengan kata-kata kasar dan terburu, melainkan dengan getaran hati yang halus, sebuah dialog sunyi yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang peka. Dan dari dialog itu, ia menyerap kembali percikan cahaya murni, memperbarui sinarnya, menyucikan setiap retakan dalam batinnya, hingga ia siap menghadapi hari esok dengan kekuatan yang sama, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Cahaya itu terus dijaga dengan sikap sadar, dengan tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia yang hanya menguras energi. Ia tahu kapan harus terlibat dan ia tahu kapan harus menepi. Ia tahu bahwa tidak semua pertempuran perlu dimasuki, sebab beberapa hanya akan meredupkan sinarnya tanpa memberi arti. Ia belajar untuk tetap hadir bagi sesama, memberi arah, memberi hangat, memberi inspirasi, tetapi tidak larut ke dalam penderitaan yang bukan miliknya. Karena ia sadar, jika ia larut dalam kegelapan orang lain, maka bukan lagi pelita yang ia bawa, melainkan ia sendiri akan padam. Dan jika ia padam, siapa lagi yang akan menjadi mercusuar bagi mereka yang sedang tersesat? Maka ia menjaga jarak yang bijaksana, jarak yang tidak menjauhkan, tetapi juga tidak menenggelamkan. Badai kehidupan bisa datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, bahkan kesendirian yang menyiksa. Namun sang jiwa terpilih tahu bahwa badai itu hanyalah tamu sementara, bukan penghuni abadi. Ia berdiri tegak bagaikan menara yang diterpa gelombang laut. Ia mungkin bergetar, tetapi tidak runtuh. Ia mungkin terluka, tetapi tidak binasa. Karena ia menyadari bahwa cahaya tidak berasal dari hal-hal luar, melainkan dari inti abadi yang telah dipercikkan semesta ke dalam dirinya sejak awal. Cahaya itu seperti api suci yang hanya bisa padam jika ia sendiri mengizinkan, maka ia memilih untuk menjaganya dengan penuh cinta, dengan penuh kesetiaan, dan dengan penuh pengorbanan. Setiap kali badai berusaha meredupkan cahayanya, ia justru semakin menyalakan doa, semakin menajamkan kesadarannya, semakin memperdalam cintanya pada kehidupan. Ia menyalakan kembali api keyakinannya bahwa segala yang terjadi bukanlah untuk memadamkan dirinya, melainkan untuk menguji seberapa kuat ia bisa bersinar dalam kegelapan. Dan ketika ujian itu terlewati, ia menjadi lebih terang dari sebelumnya, bagaikan bintang yang bersinar lebih gemilang setelah melewati pekatnya malam. Cahaya itu pun bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk siapa saja yang datang mencari arah. Sang jiwa terpilih tahu, menjaga cahaya sama artinya dengan menjaga kemurnian hati, menjaga kejernihan pikiran, dan menjaga keseimbangan diri di tengah arus yang tak pernah berhenti. Ia tidak membiarkan amarah menjadi penguasa, ia tidak membiarkan luka menjadi identitas, ia tidak membiarkan kegelapan menjadi takhta. Sebab ia mengerti, selama ia tetap murni, selama ia tetap jernih, maka tidak ada badai yang bisa benar-benar memadamkan nyala itu.
Dan disitulah letak kebesaran seorang jiwa terpilih, bukan karena ia tidak pernah diterpa badai, melainkan karena ia mampu menjaga cahayanya tetap bersinar, meski badai itu datang berkali-kali, hingga pada akhirnya ia menjadi bukti hidup bahwa cahaya yang murni adalah cahaya yang abadi.